Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah atas izin Allah kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, atau biasa diterjemahkan dengan 200 tanya jawab masalah akidah, yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, di mana kitab ini mencakup sebagian besar perkara akidah. Namun beliau memfokuskan dalam kitab ini menjelaskan masalah-masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja, ya. Tidak menyinggung akidah kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-7, ya. Kita sudah memahami apa itu kewajiban pertama, yaitu ibadah. Kemudian kita juga memahami arti ibadah, ya, pilar-pilar ibadah. Sekarang ini kita akan lanjutkan ke pertanyaan ke-8 atau pertanyaan berikutnya, ya. Di sini penulis mengatakan kam syurutul ibadah. Kam syurutul ibadah. Kam itu artinya adalah berapa, ya. Berapa itu adalah artinya kam. Kam syurutul ibadah. Berapakah syarat ibadah, ya. Syurut itu artinya syarat, ya. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jawabannya syurutul ibadati tsalatsah, ya. Syarat ibadah itu ada 3. Tsalatsah itu 3, ya. Wahid, isnani, tsalatsah, arba'ah, khamsah, ya. Al-ula yang pertama, sidqul azimah wa huwa syartun fi wujudiha, ya. Sidqul azimah, jujur kemauan ataupun azam yang jujur, ya, ataupun azam yang kuat, ya. Wa huwa syartun fi wujudiha, dan dia adalah syarat adanya ibadah. Wujud itu wujud, ya, ada ha itu kembali kepada ibadah, karena ibadahnya adalah muannats, ya, sehingga wa huwa syartun fi wujudiha. Jadi syarat adanya ibadah itu sidqul azimah, jujur kemauan, ya. Azamnya jujur, ya. Azamnya kuat, bagus. Watsani, dan yang kedua adalah ikhlasun niyah. Ikhlas an-niyah, mengikhlaskan niat. Watsalitsu muwafaqatus syar'i alladzi amarallahu ta'ala an la yudana illa bihi wa huma syartani fi qabuliha, ya. Muwafaqah itu sesuai, ya, sesuai.
sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan untuk dianut, ya, sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan untuk diikuti ataupun ditaati. Wahuma, dan keduanya, nomor 2 dan nomor 3, syartani fi qabuliha, merupakan dua syarat diterimanya ibadah. Jadi Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami dalam kitab ini menyebutkan syarat diterimanya ibadah ada 3, ya. Agak berbeda dari beberapa kitab yang lain karena beliau memasukkan satu syarat, yaitu syartun fi wujudiha, syarat pada wujudnya, pada adanya. Kalau yang 2 dan ketiga itu syarat diterimanya ibadah harus ikhlas dan mengikuti syariat, ya. Jadi perlu dibedakan. Pembagian ini sangat menarik, ya, sangat menarik. Kenapa? Karena beliau mengingatkan kemauan yang kuat, ya, kemauan yang lurus sebelum melaksanakan ibadah. Dan ini ada hubungan dengan ikhlasun niyah, ya, ada hubungan dengan ikhlasun niyah. Nanti akan kita bahas karena sebagian ulama ketika menjelaskan hadis niat, mereka menyinggung apa yang dilakukan oleh orang yang hendak melaksanakan ibadah sebelum dia melaksanakan perbuatan ibadah tersebut. Ya, di sini Syekh Hafidz menyebutnya adalah sidqul azimah. Pertanyaan selanjutnya mulai menjabarkan ketiga syarat ini, ya. Ma huwa sidqul azimah? Apa itu kemauan yang jujur, ya, ataupun azam yang jujur, ya, yang baik. Huwa tarkut takasuli wat tawani. Tarkut takasul wat tawani. Wa badlul juhdi fi an yusaddaqa qawluhu bi fi'lihi. Yang ada bukunya silakan dikasih jenggotnya, ya, harokatnya, sehingga kalau bukunya kotor itu berarti lebih bagus, ya, lebih bagus. Berarti itu perhatian, nggak ngantuk, ya. Huwa tarkut takasul wat tawani, tidak bermalas-malasan dan menunda-nunda. Takasul itu bermalas-malasan, at-tawani menunda-nunda. Jadi jujurnya seorang dalam kemauannya, azamnya ketika dia hendak melaksanakan ibadah adalah ketika dia tidak bermalas-malasan dan menunda-nunda. Wa badlul juhdi, dan mencurahkan semua upaya, ya, mencurahkan kemampuan agar perkataannya dibenarkan oleh perbuatannya. Fi an yusaddaqa qauluhu. Yusaddaqa itu tasdiq, ya, jujur, membenarkan. Di sini maksudnya adalah agar perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Kalau diberitakan tentang sholat, buat juga membenarkan perkataannya bahwa dia juga sholat, ya. Oke, ini merupakan sidqul azimah, tidak bermalas-malasan, juga tidak menunda-nunda ibadah. Itu namanya ibadah. Itu namanya syarat wujudnya ibadah. Dan bersungguh-sungguh agar perkataannya dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya perbuatannya sesuai dengan perkataannya, ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, apakah kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat, tidak kalian katakan. Kabura maqtan 'indallah, betapa besarnya kebencian ataupun kemurkaan, ya,
di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa dibencinya sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Ya, melakukan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Maka dari ayat ini beliau menyimpulkan ada satu syarat ketika kita melaksanakan ibadah, yaitu sidqul azimah. Ada kemauan yang kuat. Ya, tandanya apa? Tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda, dan bersungguh-sungguh perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Ya. Sidqul azimah yang beliau sebutkan ini erat kaitannya dengan ikhlasun niyah, ya, dengan mengikhlaskan niat. Karena setelah adanya kemauan yang jujur ini, kemauan yang kuat ini, maka berikutnya adalah ikhlasun niyah. Ya. Ma makna ikhlasun niyah? Apa itu artinya mengikhlaskan niat? Huwa an yakuna mul abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi wal batinah ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Wa an yakuna muradul abdi, yaitu agar kemauan seorang hamba atau tujuan seorang hamba, ya, murad itu hanya dengan maksud, ya, maksud seorang hamba bi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa a'malihi, dengan semua perkataan dan perbuatannya. Jadi tujuan dengan dari semua perkataan dan perbuatannya. Aqwal jamak dari qaul, a'mal jamak dari amal, ya. Allah wal batin, yang zahir maupun yang batin, yang zahir nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ada perkataan dan perbuatan yang tersembunyi, ya. Ibtigha wajhillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan daripada hamba dengan seluruh perkataan dan perbuatannya itu hanyalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, terutama yang tersembunyi. Karena seseorang dapat menilai dirinya sendiri ketika dia sedang sendirian, ya, dia tinggal di suatu tempat sendirian, atau dia di rumah sendirian, atau dia di tempat yang sepi, atau dia di tempat di mana tidak ada teman-teman yang kenal dengan dia. Maka dia bisa menilai apakah dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia ingat bahwa Allah memperhatikan dia atau tidak. Maka disitulah seseorang bisa memahami dirinya sendiri, ya. Maka perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menyendiri, ketika dia tidak dilihat oleh orang lain, maka itu lebih besar dosanya, karena disebut dengan dzunubul khalawat, ya, dosa-dosa dilakukan di saat dia menyendiri, di saat dia menyendiri. Sehingga mengikhlaskan niat adalah ketika dia melakukan suatu perkataan ataupun perbuatan, itu semuanya diperuntukkan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qala Allahu azza wa jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah, atau padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, ya, atau terjemahan yang serupa karena beda-beda terjemahannya, ya. Tidaklah dia diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, ya. Wa qala ta'ala, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la.
dan tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang wajib dia balas, melainkan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala al-a'la, yang maha tinggi, ya. Wa qala ta'ala innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguhnya ataupun hanyalah, ya, kami memberikan makan kepada kalian untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan juga tidak ucapan terima kasih, ya. Syukur, syukron, makanya ada kata-kata syukron, terima kasih. Wa qala ta'ala man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang menginginkan keuntungan, ya, keuntungan akhirat. Harthun itu adalah tanaman, ya, bertani itu adalah al-harthu, ya. Kenapa di sini katanya harthal akhirah? Karena dunia itu tempat untuk menanam amal perbuatan, dan amal perbuatan itu ibarat seperti tanaman, harus dirawat, ya, harus disiram, harus dijaga, harus ditumbuhkan, harus dibersihkan, ya. Dan orang yang menanam amal soleh, orang yang menanam amal perbuatan dengan orang yang menanam tumbuhan sama-sama mengharapkan hasil daripada dia menanam itu, ya. Maka disamakan, ya, katanya ini memilih kata man kana yuridu hartsal akhirah. Wallahu a'lam, ya, kira-kira seperti itu. Nazid lahu fi harthihi, kami akan menambahkan keuntungannya. Sebaliknya wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami akan berikan dari sebagiannya atau sedikit darinya, ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia di akhirat tidak memiliki bagian karena menginginkan dunia, ya, menginginkan dunia. Apa hubungan antara sidqul azimah, kemauan yang baik, ya, kemauan yang kuat, dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagian para ulama ketika menjelaskan hadis niat yang sangat terkenal, ya, yaitu riwayat dari sahabat Umar ibn Khattab, ya, disebutkan dalam hadis pertama, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ketika menjelaskan hadis tersebut, ada beberapa hal yang membantu seseorang mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melaksanakan ibadah. Dan itu caranya dengan melibatkan seluruh anggota badannya dan juga hatinya, ya. Ketika ingin sholat, mau berwudu, maka dia sudah melibatkan hatinya. Di dalam hatinya diyakini bahwa dia sholat, dia wudu, itu tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kemudian yang kedua, hatinya juga meyakini bahwa ketika dia melaksanakan wudu dan sholat, tidak lain dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan hati, ya, pekerjaan hati. Kemudian hatinya juga, di dalam hatinya terdetik bahwa dia ingin dengan melaksanakan sholat ataupun wudu ataupun ibadah yang lain, dia ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sidqul azimah, dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dia melaksanakan ibadah tersebut,
hatinya ikut bergerak, hatinya ikut tergerak untuk terlibat di dalam melaksanakan ibadah tersebut, ya, sehingga seakan-akan hatinya sudah terkondisikan. Ya, terlebih ketika ingin melaksanakan sholat, untuk mengkondisikan hati dan pikiran ini sangat penting, ya, karena ketika adzan itu setan lari terkentut-kentut, ya, selesai adzan dia balik lagi. Ya, ketika sholat itulah mulai pertempuran sesungguhnya antara seorang yang sholat dengan setan. Apakah yang sholat bisa menjaga sholatnya, bisa mengamankan sholatnya sehingga tidak dicuri oleh setan, atau dia kalah? Ya, atau dia kalah. Maka seorang yang ingin melaksanakan ibadah, dia hendaknya menggerakkan, melibatkan hatinya untuk juga sama-sama bergerak. Karena ikhlas ini adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan. Ya, ikhlas ini adalah salah satu amalan amalul qulub, ya, amalan anggota, amalan hati. Dan amalan-amalan hati tidak bisa diwakili oleh anggota badan yang lain. Dalam tawakal misalnya, anggota badan akan melaksanakan usaha, tetapi hati tugasnya adalah dia tidak terikat kepada usaha yang dia lakukan, tapi hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah berusaha, setelah capek kita melaksanakan upaya, ya, melaksanakan usaha yang harus kita lakukan, maka saatnya kita memberikan waktu untuk hati kita terus terikat, terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghindarkan kita untuk bergantung kepada usaha yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Sidqul Azimah, beliau sangat teliti sekali, jeli sekali untuk mengingatkan kita akan kemauan yang kuat ini, ya. Dan ini akan membantu kita mengikhlaskan niat. Dengan kata lain, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, kita gerakan hati kita. Tadi tipsnya dari sebagian para ulama adalah dalam hati kita meyakini bahwa kita ini sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti yang lain. Kemudian kita ingin diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dengan demikian kita akan berusaha mengikhlaskan niat, kita akan berusaha mempelajari ibadah yang kita lakukan agar benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya. Dan kita juga akan memperhatikan kualitas daripada ibadah yang kita lakukan, ya. Karena diantara sifat orang beriman itu adalah dia takut. Ingat, pilar ibadah ada ar-roja, ada khauf, takut, ada khawatir, ya. Khawatir dari apa? Khawatir amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, ya, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka perbuat, tapi di dalam hati mereka terdapat rasa takut, ya. Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah mereka orang yang mencuri, orang yang berzina, ya, kemudian dalam hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi SAW, lah, bukan. Tetapi artinya adalah orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan saum, dan mereka bersedekah dari harta mereka, namun di dalam hati mereka terdapat rasa takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat, kata Nabi SAW, ya. Orang yang punya rasa takut seperti itu adalah mereka yang bersegera melaksanakan kebaikan, ya. Ibarat kita sedang ujian, kita akan bersungguh-sungguh kalau kita ingin lulus, diterima, ya. Jadi orang yang punya perhatian terhadap amal ibadahnya, terhadap keikhlasan amalnya, terhadap kualitas amal ibadahnya, maka dia akan menjadi orang yang sangat takut untuk tidak diterima. Berikutnya dia akan bersegera, ya, melaksanakan kebaikan.
Pertanyaan selanjutnya, ma huwa syar'ul ladzi amara Allah taala alla yudana illa bihi. Ya. Apakah itu syariat yang Allah perintahkan agar tidak mentaatinya kecuali dengan syariat tersebut, ya. Jawaban beliau, hiyal hanifiyatu millatu Ibrahim alaihi salam. Dia adalah al-hanifiyah. Al-hanifiyah millatu Ibrahim, millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Wa qala ta'ala, afa ghayra dinillahi yabghun. Maka apakah selain agama Allah yang mereka cari, yang mereka ikuti? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Sementara berserah diri kepadanya seluruh apa yang di langit dan di bumi, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa, ya. Jadi semua makhluk di langit dan di bumi itu adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang membenci millah Nabi Ibrahim, ataupun dan tidaklah ada yang membenci millah Nabi Ibrahim melainkan dia orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa qala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka dari agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Pertanyaan di sini adalah, apa itu al-hanifiyah? Apa itu millah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Dalam memahami hal ini, kita bisa memahaminya dari beberapa ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 135, ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, ya. Dan mereka Ahlul Kitab mengatakan, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, ya. Bukan itu yang diikuti, tetapi ikutilah millah Ibrahim hanifa, seorang yang hanif, ya. Millatu Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik, ya. Sementara Yahudi dan Nasrani mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan agama Nasrani hanya bertahan 3 abad, ya. Para ulama akidah mengatakan hanya bertahan 3 abad. Setelah 3 abad, agama Nasrani sudah menjadi dinus syirik, ya. Agama yang terdapat di dalamnya syirik dengan 3 keyakinan. Yang pertama adalah Trinitas, yang kedua adalah keyakinan salib, ya.
Yang ketiga adalah sertifikat pengampunan dosa. Jadi 3 keyakinan ini sudah muncul setelah 3 abad, ya, hanya bertahan 3 abad, dan itu tidak lepas daripada tangan-tangan Yahudi yang tidak rela ada agama lain yang menyerukan kepada agama tauhid selain mereka, ya, yang tidak rela ada agama lain, ya. Maka 3 hal ini, terutama yang Trinitas, kemudian akidah salib bahwa Nabi Isa itulah disalib, ya, untuk menebus dosa umatnya, kemudian sertifikat pengampunan dosa. Kalau orang berbuat dosa datang ke gereja, pendeta cerita dosanya, bisa diampuni, dapat sertifikat. Nah, itu kan enak sekali, ya. Tinggal berbuat dosa, datang ke gereja, kemudian sampaikan kepada pendeta, ya, maka dia mendapatkan sertifikat pengampunan dosa. Ya. Ini ayat yang pertama, ya. Dan kalau kita mendengar kata-kata Hanifah di dalam Al-Quran, arti bahasa Arabnya asalnya adalah al-mail, menyimpang, berbeda, menyimpang, ya. Kenapa disebut Hanifah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu beliau berbeda, menyimpang dari agama-agama yang ada, menyimpang dari masyarakat yang ada ketika itu, yang semuanya berada dalam kesyirikan dan kesesatan. Maka Nabi Ibrahim menyimpang dari kondisi itu sehingga disebut dengan Hanifah. Tapi berikutnya kata-kata Hanifah ini menjadi satu sebutan untuk suatu hal yang baik. Hanif itu baik, lurus, ya, itu namanya Hanif, ya. Penggunaan berikutnya sekarang ini kita mengenal kata Hanif adalah satu hal yang lurus, satu hal yang baik. Ayat yang lain yaitu dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau agar mengikuti millah Ibrahim hanifa, ya, Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sekali-kali tidak termasuk dari orang yang berbuat syirik, ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung Raja Namrud itu ketika usianya fata itu pemuda. Apa ayatnya? Sami'tu fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Aku mendengar ada seorang pemuda yang disebut-sebut namanya adalah Ibrahim. Itu pemuda itu dalam bahasa Arab kira-kira usia belasan tahun, ya, usia belasan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam, atau usia pemuda, ya, pemuda Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menghancurkan patung, tinggal menyisakan patung yang besar dikalungi kapak. Dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak lari. Sebagian ulama mengatakan seperti dalam Qisasul Anbiya, ya, Ibnu Katsir mengatakan Nabi Ibrahim tidak lari, tapi Nabi Ibrahim ingin mengambil satu momen di mana dia bisa beradu argumentasi dengan Raja Namrud. Maka ketika mereka mencari Nabi Ibrahim, langsung ketemu, dan Nabi Ibrahim dihadapkan ke halayak ramai untuk disidang, ya. Maka di situ hujahnya disampaikan sehingga Allah mengatakan faraja'u ila anfusihim. Maka mereka kemudian mendengar hujah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, tanya saja kepada patung yang besar itu kalau seandainya mereka bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim. Maka mereka mengoreksi diri mereka sendiri. Innakum antumudz zalimun. Sesungguhnya kalian yang zalim, ya. Ketika alasan argumentasi sudah tidak bisa mengalahkan, sudah tidak sanggup, maka yang dilakukan adalah kekuatan fisik, kekuatan kekuasaan, ya. Lalu Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim, ya, membakar Nabi Ibrahim
dan itu menghasung seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ibnu Katsir mengatakan, meriwayatkan ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa api Nabi Ibrahim berada dalam api itu berhari-hari lamanya. Dalam api itu berhari-hari lamanya. Ya. Disebutkan dalam Kisah Al-Anbiya tidak ada api yang dinyalakan sebesar itu sebelumnya dan tidak ada api yang dinyalakan sebesar itu setelahnya. Ya, luar biasa itu, apinya besar sekali. Ya. Dan di situ ditampakkan kekuatan keyakinan, kekuatan akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Allah mengutus Jibril, Nabi Jibril datang ya untuk menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim mengatakan kalau kepada engkau tidak, tapi kalau kepada Allah iya. Ya. Makanya Allah mengatakan ya narukuni bardan. Wahai api jadilah dingin. Tapi tidak hanya dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamat bagi Ibrahim. Kalau cuma dingin saja bisa jadi nggak selamat, tapi dingin dan selamat. Itu menarik ya, bahasanya menarik. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, jadilah dingin dan selamat untuk Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat yang ketiga, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang hanifan muslima, lurus lagi seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk dari orang-orang yang musyrik. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Surah Al-Imran ayat 67 sampai 68. Sungguhnya orang yang paling dekat, paling pantas, paling sesuai dengan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikutinya wa hadzan nabi, dan nabi ini itu Nabi Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Allah SWT adalah sebagai wali bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang muslim ya. Maka al-hanifiyatu hiyal Islam. Hanifiyah itu adalah agama Islam, agama tauhid ya. Agama tauhid, agama yang mengajarkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan dan menjauhi syirik serta kekufuran. Akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ketika di sini disebutkan bahwa al-hanifiyatu millatu Ibrahim itu adalah Islam, maka akan dijelaskan berikutnya berkenaan dengan Islam dan juga rukun Islam. Pertanyaannya adalah kam maratibu dinil Islam? Ada berapa tingkatan dalam dinul Islam, dalam agama Islam ya. Di dalam agama Islam huwa salasu maratib. Maratib itu jamak dari martabat ya, martabat itu adalah tingkatan. Martabat yang tinggi berarti tingkatan yang tinggi. Apa itu? Al-Islam wal iman wal ihsan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Wa kullu wahidin minha idza utliqa syamalad dina kullahu. Dan masing-masing dari Islam, iman, ihsan, kalau disebutkan sendiri, mutlak sendiri, maka dia mencakup seluruh agama Islam ya. Jadi kalau kalimat ataupun kata Islam, iman dan ihsan itu disebutkan sendiri-sendiri, maka artinya adalah agama Islam itu sendiri. Islam mencakup iman, iman mencakup Islam, dan begitu seterusnya. Tapi kalau disebutkan berbarengan, disebutkan Islam juga disebutkan iman,
maka Islam itu adalah perbuatan yang zahir, yang nampak, yaitu yang ditafsirkan dengan rukun Islam. Iman artinya kalau berbarengan dengan ihsan artinya adalah perbuatan yang batin, yang tidak nampak. Ya. Maka dalam surat Al-Hujurat ya Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab mengatakan amanna, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman, walakin qulu, akan tapi katakanlah aslamna, kami telah berislam. Walam yadkhul imanu fi qulubikum ya. Artinya dia baru Islam saja, baru zahir saja. Itu disebutkan dua-duanya Islam dan juga iman. Tapi kalau terpisah disebutnya, maka Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Ma maknal Islam? Ma maknal Islam? Apa itu artinya Islam? Maknahu al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Berserah diri dengan tauhid dan tunduk dengan ketaatan. Wal khalusu minasyirki, dan membersihkan ataupun dan terbebas dari syirik. Qala Allah Ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berserah diri dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia juga berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik di situ? Para ulama mengatakan artinya berbuat baik itu adalah dia muttabi'un li syariatillah. Dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut baik. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik. Berbuat baiknya adalah apa? Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ukuran baik itu kalau baik menurut syariat, ukuran buruk kalau buruk menurut syariat, bukan dikembalikan kepada setiap orang. Wa qala ta'ala fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka ilah kalian, Rabb kalian adalah Tuhan yang satu ya. Ilah yang satu, falahu aslimu, maka kepadanya berserah dirilah. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Jadi artinya Islam tidak hanya al-istislam saja, tetapi Islam itu artinya al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lalu ada tunduk dengan ketaatan, itu namanya Islam. Dan juga terbebas dari syirik. Jadi ada 3 hal ya. Pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah taat, yang kedua taat, yang ketiga adalah terbebas dari syirik. Jadi semestinya ketika kita berpredikat sebagai seorang muslim, kita mentauhidkan Allah dengan benar, kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah dan menjauhi larangan. Ya. Mad dalil ala syumulihid dina kullahu indal itlaq. Mad dalil, apa dalil atas mencakup ya, apa dalil di atas tadi bahwa masing-masing ini mencakup seluruh agama Islam ketika disebutkan sendirian, ketika disebutkan terpisah. Qala Allah Ta'ala inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam ya. Ketika disebutkan Islam sendirian, berarti dia juga mencakup iman, mencakup ihsan, mencakup seluruh agama Islam ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, bada'al islamu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dengan kondisi asing, terasing di muka bumi. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Wa sayaudu ada yaudu itu kembali ya. Makanya belajar bahasa Arab, kalau mendengar kata a'id, istami' wa a'id, dengarkan dan ulangi ya. A'ada yu'idu. Ini yang ada ya'udu. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana dia datang, sebagaimana dia mulai. Nanti Islam di hari kiamat akan menjadi asing sebagaimana di awal Islam juga menjadi asing ya. Ini adalah hadis yang mutawatir yang menceritakan tentang keterasingan agama Islam. Maka Nabi mengatakan dalam akhir lafadz hadisnya, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapa itu orang-orang yang asing? Kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka yang melakukan perbaikan ketika orang-orang ini manusia menjadi rusak. Jadi ghuraba bukan orang yang hanya soleh, tapi dia mengislah, memperbaiki, mensolehkan orang lain. Itu namanya ghuraba. Ya, maka itulah yang beruntung. Ya. Sehingga ayat mengatakan wa ahluha muslihun, gitu ya ayatnya ya. Jadi Allah tidak akan mengadab umat ini ketika Nabi di tengah-tengah mereka. Ada lagi ayat mengatakan wahum yastaghfirun, dan mereka beristighfar. Ada ayat mengatakan Allah tidak akan mengadab sementara penduduknya melakukan islah, melakukan upaya perbaikan. Ini tidak hanya soleh. Dalam lafaz lain Nabi mengatakan alladzina yuti'uhum alladzina ya'sihim aktsar min man yuti'uhum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Itu orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka ya. Kemudian hadis Nabi SAW, hadis berikutnya dalam jawaban beliau, afdalul Islam imanun billah, sebaik-baik Islam adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain dari sahabat Amr bin Abasah kalau tidak salah, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika itu Nabi mengatakan, hal tadruna mal iman, apakah kalian tahu apa itu iman? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya a'lam ya. Para sahabat
tentunya bisa memperkirakan ya apa jawaban hal tadruna al iman, apa kalian tahu apa itu iman. Tapi karena adabnya yang baik para sahabat kepada Nabi SAW, maka mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, karena barangkali Nabi akan memberitahukan suatu hal yang baru bagi mereka ya. Lalu Nabi mengatakan antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, dan seterusnya menyebutkan rukun Islam. Jadi Nabi SAW mengartikan rukun iman itu dengan rukun Islam, sehingga ini menjadi dalil ketika iman disebutkan sendirian maka dia juga mencakup Islam, dan begitu juga sebaliknya. Kalau disebutkan berbarengan maka Islam itu adalah amalan yang zahir, iman itu amalan yang batin. Kemudian pertanyaan berikutnya, mad dalil ala ta'rifihi bir arkanil khamsah inda tafsil. Mad dalilu ala ta'rifihi bil arkanil khamsati inda tafsil. Apa itu dalilnya? Dalil untuk pengertian, ta'rif, pengertian Islam, ta'rifihi ya, hi itu kembali kepada Islam, dengan rukun Islam yang 5 ketika diperinci. Apa dalilnya bahwa Islam itu artinya adalah rukun Islam yang 5 ya? Dalilnya adalah hadis Su'al Jibril iyyahu aniddin, yaitu hadis Jibril yang panjang ya, dalam Arba'in disebutkan dalam hadis yang kedua, yaitu ketika itu Nabi SAW bersama para sahabat, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Itu hadis Jibril, terkenal hadis Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam bentuk manusia. Ya, Jibril menampakkan diri dalam bentuk manusia, kemudian di situ menjelaskan Islam, iman dan ihsan. Ketika ditanya Islam, Nabi menjelaskan rukun Islam yang kelima. Maka ini dalilnya bahwa Islam itu diartikan dengan rukun Islam yang kelima. Ya. Ada dua riwayat di sini disebutkan. Riwayat yang pertama adalah dari hadis Jibril, kemudian hadis Ibnu Umar kalau tidak salah ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara ataupun 5 rukun. Lalu menyebutkan rukun Islam yang 5, tetapi mendahulukan haji sebelum saum Ramadan ya. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi di sini penulis sudah menjelaskan kepada kita syarat ibadah ya, kemudian Islam, rukun Islam, dan juga pengertian Islam ya, pengertian Islam. Dan pengertian Islam ini cukup lengkap ya, cukup lengkap, sehingga betul-betul mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim dia bertauhid dan dia juga taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan rukun Islam satu persatu ya, menjelaskan rukun Islam satu persatu, mulai daripada syahadatain ya. Di sini beliau mengatakan ma mahallu syahadataini minad-din. Mahal itu tempat, apa kedudukan, apa tempat ataupun kedudukan dua kalimat syahadat dalam agama Islam. La yadkhulul abdu fid dini illa bihima. La itu tidak ya, yadkhulu masuk. La yadkhulul abdu
fid dini illa bihima. Seorang hamba tidak masuk ke dalam agama Islam kecuali dia dengan dua kalimat syahadat, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang beriman adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu ini menjadi syarat la ilaha illallah. Ya, nanti akan dijelaskan berikutnya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku diperintahkan, umirtu an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi ini kedudukan dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat, dua kalimat yang sangat penting. Ya. Dua kalimat yang menjadi syarat seseorang masuk ke dalam Islam. Berikutnya beliau nanti akan menjelaskan satu persatu arti daripada dua kalimat syahadat ini. Kemudian nanti akan menjelaskan syarat-syarat daripada syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ma dalilu syahadati alla ilaha illallah? Apa dalil syahadat la ilaha illallah? Qaulullah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, sungguhnya tidak ada ilah selain Dia, dan juga malaikatnya bersaksi, maksudnya wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisti, ya, dengan menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah ini bersaksi, ya, Allah mempersaksikan, juga malaikatnya, juga orang-orang yang diberi ilmu. Maka ini termasuk ayat keutamaan ilmu, ya, karena mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah selain Allah. Wa qauluhu ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki anak atau mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada bersamanya Tuhan yang lain. Tidak mengambil anak ataupun tidak punya anak, juga tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah, seandainya bersamanya ada Tuhan-Tuhan yang lain sebagaimana anggapan mereka, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila, tentulah mereka punya jalan untuk mencapai kepada arsy, ya. Tapi tidak ada satupun yang sanggup, karena tidak ada Tuhan ataupun tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Pun Allah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini beberapa pertanyaan yang kita baca pada siang hari ini. Ya. Sekali lagi, di sini Syekh Hafid menekankan berkaitan dengan ibadah. Beliau menambahkan ada satu syarat, yaitu sidqul azimah, ya. Sidqul azimah, sehingga betul-betul membantu mengikhlaskan niat. Dengan cara apa? Dengan cara melibatkan, menggerakkan hati, karena ikhlas itu adalah amalan hati, ya. Sehingga perbuatan hati dan juga menjaga hati ini merupakan satu ibadah yang sangat penting, ya. Bahkan lebih penting daripada anggota badan. Kenapa? Karena anggota badan digerakkan oleh hati seorang hamba. Hati itu adalah raja yang perintahnya tidak akan ditolak oleh anggota badan, ya. Hati itu adalah raja yang perintahnya tidak akan ditolak oleh anggota badan. Makanya hati itu dalam iman itu ada amalan hati, ya. Ada amalan hati yang tidak bisa diwakili oleh anggota badan yang lain. Ikhlas, khusyuk, ya. Kemudian tawakal, sabar, khosyah, ya, itu adalah amalan hati. Sehingga betul-betul beliau mengingatkan dalam hal ini, ya. Karena kita sering mendengar kata-kata ikhlas niat, ya, bertakwa kepada Allah Taala. Tapi apa itu ikhlas? Bagaimana caranya ikhlas? Ya. Caranya adalah kita harus pahami tadi bahwa ikhlas itu adalah amalan hati. Maka ketika kita beribadah, kita harus betul-betul menggerakkan hati kita. Dan ketika hati tergerak, anggota badan juga mengikuti, maka seorang akan mendapatkan manfaat yang luar biasa daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semangat, ya. Dia akan selalu ingin untuk melakukan amal ibadah. Dia akan mendapatkan kegembiraan, ya. Dia juga akan mendapatkan ketenangan, ya. Dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya dia akan bersedih kalau ada ibadah yang terlewat, ya. Ada ibadah yang kualitasnya hanya biasa-biasa saja, ya, hanya biasa-biasa saja. Kemudian dalam Islam, ya, ada satu kaidah. Di sini disebutkan, kaidahnya adalah kalau Islam itu disebutkan bersamaan dengan iman, maka masing-masing memiliki arti yang berbeda. Islam itu amalan yang zahir, iman itu adalah amalan yang batin. Kalau disebutkan terpisah masing-masing, maka Islam mencakup iman, iman mencakup Islam, ya. Kaidah-kaidah ini perlu kita ingat-ingat, karena nanti dalam pembahasan iman, kaidah ini akan sangat membantu kita, ya, dalam membahas perkara iman, perkara perbuatan dalam iman. Kita dengan kaidah ini kita mudah akan memahami bahwa Islam itu amalan yang zahir kalau disebutkan bersamaan, iman adalah amalan yang batin. Tetapi kalau disebutkan terpisah, maka iman itu mencakup Islam, iman itu mencakup rukun Islam, iman itu mencakup amalan yang zahir. Jadi sholat, amalan semua yang zahir, semuanya itu adalah bagian daripada iman. Sehingga iman tidak sempurna kalau tidak melaksanakan amalan-amalan zahir tersebut, ya. Maka sebaliknya iman, cara memahaminya adalah lawannya adalah kufur, ya. Iman itu lawannya adalah kufur. Ketika iman itu adalah perkataan dan perbuatan, maka kekufuran juga ada perkataan dan perbuatan, ya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa iman itu artinya tidak hanya at-tasdiq, membenarkan, tidak hanya membenarkan. Secara bahasa, ya, iman itu adalah at-tasdiq, ya. Tapi tidak disebutkan bahwa lawan kata iman nanti adalah at-takdzib, mendustakan, karena at-takdzib itu lawannya at-tasdiq, iman secara bahasa. Lawannya iman itu adalah kufur. Lawannya iman adalah kufur, ya.
Dan ketika iman punya perkataan dan perbuatan, maka kekufuran juga punya perkataan dan perbuatan. Ada tingkatan-tingkatan iman, ada tingkatan-tingkatan kekufuran, ya. Maka ada amalan-amalan iman yang menjadikan imannya berkurang, ada amalan dan perkataan pada iman yang kalau dilanggar dia akan menghilangkan keimanannya. Ini yang perlu kita fahami. Dasarnya adalah daripada kaidah yang disebutkan oleh penulis dalam beberapa pertanyaan yang tadi kita baca, ya. Ini barangkali yang kita bahas pada siang hari ini, ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Silakan nanti dibaca kembali kitabnya, diulang-ulang, karena pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah menjelaskan poin-poin yang tadi kita pelajari, ya. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah menjelaskan apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan pertemuan majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.